Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Hari ini kita mau ngelanjutin project S15. Kita bakal ganti Airsus. Jadi kalau kemarin itu di video yang modifikasi mobil bokap gua, kita pakai Airsus RBFT. Rasanya enak banget, nyaman banget, empuk gitu dan nggak berisik kompresornya. Gue suka banget, makanya gue sekarang pakai di S15. Dan kebetulan sebenarnya gue juga udah ganti di bagian kompresornya juga. Dan sekarang kita mau ganti di bagian coilover sama balonnya. Tapi biar seru nih videonya, nggak cuma S15 doang yang kita pasang, kita bakal pasang di Supra MK5. Ini sih yang spesial. Kalau ini mah udah biasa ya, kalian juga udah pada bosen ngeliatnya. Ini pasang Airsus RBFT di Supra. Semuanya dari manajemennya, kitnya pokoknya deh, sampai coilover bakal kita pasang di sini di Garasi Drift. Dan ini Supra pertama di Indonesia yang pakai Airsus, jadi ini suatu kehormatan banget bisa dipasangin Airsusnya di Garasi Drift. Thank you banget owner dari Supra ini, Mas Bayu. Ntar kita langsung pasangin di sini. Tapi bukan gue sih yang masang karena mobil orang, jadi yang masang langsung dari RBFT. Kalau untuk punya gue masang sendiri. Jadi sekarang langsung aja kita mulai pasang dari mobilnya Mas Bayu dulu, karena ini yang pengerjaannya lebih banyak. Kalau gue cuman pasang coilovernya aja. Ini pasang sistemnya semuanya, pokoknya kayak pas video kemarin bokap gue masang Airsus, pengerjaannya sama kayak di Supra ini. Langsung aja kita mulai. Alright guys, velgnya udah kecopot. Ini velg yang barunya nih, nanti bakal pakai ini dan mau dikandasin banget. Velg lamanya BBS. Ini pakai Rotiform. Dan gila sih, Supra kalau dibuka kap mesinnya tuh gokil ya. Jadi kap mesin sama fendernya tuh nyambung pas dibuka, jadi gede banget. Tapi mesinnya mesin BMW. Dan untuk pengerjaan mobil ini, yang pertama kita harus bongkar dulu kaki-kaki standarnya. Kebetulan ini coilovernya masih standar. Abis itu kalau udah, kita bakal terang setupnya dari manajemen tangki dan kompresor, dan nanti disambungin juga kelistrikannya ke aki. Pas banget sih, Supra ini akinya udah di belakang, jadi untuk kelistrikannya mudah. Abis itu nyambungin selang dari manajemen ke Airsusnya, dan nanti pasang Airsusnya. Sebenarnya step by stepnya mudah banget, dan karena bukan gue yang ngerjain, jadi gue ngeliput aja. So, kita lihat aja pengerjaannya. Sekarang hari kedua, kemarin udah dikerjain sampai malam dan udah dibongkar, udah dipakein juga Airsus barunya. Tapi belum kita cobain pakai velg, harusnya sih fitmentnya udah pas. Sekarang karena udah kepasang semua bagian kaki-kaki, tinggal bagian selangnya nih. Selangnya juga lagi diurut tadi. Jadi dari Airsusnya, selangnya ditarik ke bagasi. Ntar ini masuk ke manajemen, manajemennya nanti buat ngatur keluar masuknya si udara di dalam Airsus. Right guys, manajemennya udah di dalam dan ini ada ininya nih, buildernya di sini. Kenapa ditaruh situ, Mas? Ya biar ini misalnya kalau mau keluar masih bisa bawa sepatu, bawa tas bisa taruh ini. Terus kalau misalnya ditutup nih, coba lihat kita tutup. Nah, ini pas. Jadi kalau kalian lihat bisa lihat nih, di pas di sini, jadi center. Oke, bisa kelihatan dari bisa kelihatan, kaca belakang. Gitu. Mantap, Mas. Gue nunggu banget pas udah jadi. Ini nih. Sama gue juga nunggu yang sebelah tuh. Yang ini dulu, gue lebih penasaran yang ini soalnya. Pertama kali soalnya ya. Pertama kali Supra Airsus. Ntar fitmentnya lu mau ini kan, lip to fender kan? Fender to lip. Fender to lip. Okay. Siap, ditunggu banget Mas. Siap. Semoga aman ya. Amin, insya Allah. Alright, pemasangan Airsus untuk di Supra udah selesai. Sekarang kita tinggal tukar aja
Supra yang di sini kita pindahin ke kiri dan S15 kita pindahin ke sini. Tapi sebenarnya ada yang belum, yaitu velgnya. Jadi kemarin velg yang baru itu bannya terlalu tebal, jadi harus diganti ban yang tipis dulu biar bisa fender tulip. Jadi sekarang masih nyangkut di ban, so ini masih pakai velg yang lama. Dan sekarang langsung aja kita pindahin, gue udah gak sabar pasang di S15 nih. Pengerjaannya sih lebih gampang karena kita cuma ganti air susah doang, jadi kurang lebih paling sejam udah kelar lah, udah bisa napak lagi. Oke, velg udah dicopot, sekarang kita tinggal copot airsus lamanya ini. Jadi ini adalah airsus custom, balonnya balon bikinan, coilovernya pakai ISC untuk yang depan. Dan sebenarnya kurang bagus aja gitu, custom. Lebih enak yang plug and play yang udah bermerek, yang emang udah buat S15 gitu, makanya gue ganti. Dan seperti biasa nyopot coilover tuh gampang, cuman ada 3 baut di atas dan ada 2 baut di bawah. Tapi karena ini ada airsusnya, ada balonnya ini, jadi kita harus copot bagian selang yang nyambung ke balon dan harus nyopot sensornya juga. Jadi manajemennya kan gue pakai Airlift 3H tuh ada sensor ketinggian yang nyantol ke si knuckle. Jadi ke lower arm. Jadi ketika ininya dicopot nanti si sensornya tuh bakal gantung, jadi harus kita copot dulu. So ada 4 yang harus dicopot dan mungkin paling nggak sampai 5 menit udah kecopot semua, langsung pasang yang baru. Ya ini dia airsus yang lama dan airsus yang baru. Kalau kita lihat beda banget ya. Ini balonnya lebih gede, ini balonnya lebih kecil. Dan karena balonnya lebih kecil yang RBFT, jadi pastinya ruang di dalam kaki-kaki jadi lebih lega. Jadi buat ngatur chamber gitu lebih enak. Dan ternyata kemarin tuh airsus gue kenapa bocor, karena kan bannya posisi tuh gini ya. Jadi pas jalan tuh ternyata bannya gesrot ke airsusnya, jadi airsus bocor. Jadi ini karena emang airsusnya gede aja sih. Pas banget diganti yang kecil. Udah gitu juga kalau kalian lihat nih, ini kan customan ya dari coilover ke airsus. Jadi ini tadi ada pairnya diganti balon, masih ada custom-customnya gini. Kalau gini emang udah diperuntukkan buat airsus, jadi pastinya lebih aman dan di bawahnya lebih nyaman juga. Sekarang langsung aja kita pasang di sini. Tapi karena ini nggak ada buat chamber kitnya bagian atasnya nih, jadi harus kita ambil dulu dari yang lama. Kita ambil ke sini biar bisa mainin chambernya untuk di bagian atas. Ya, chamber kit bagian atas sudah dipasang. Sekarang langsung aja kita pasang di mobilnya.
Oke guys, akhirnya selesai juga. Ini udah keren banget. Posisi jalan gantengnya segini. Pas banget di mata gue. Cuman yang depan kurang chamber lagi, ntar mau dicamberin. Yang belakang, ya udah pas banget kayak fitmentnya Daigo Saito nih. Cuman ya itu, depan kurang chamber lagi aja. Oke udah, pol banget. Ntar kita tinggal rasain gimana rasanya pakai Asus baru ini. Kalau untuk looks-nya sih kurang lebih sama kayak kemarin ya. Dan yang gue bikin penasaran mobil ini. Ini velgnya masih pakai yang lama karena velg barunya. Kemana mas velg barunya? Lagi masang ban. Jadi kita nungguin nih. Nungguin. Setengah jam lagi nyampe. Wah pas banget nih. Langsung ganti velg ini. Ntar kita lihat hasil akhirnya si Supra ini gimana. Thank you banget ya mas tim dari RBFT ini. Ya, yang ditunggu-tunggu akhirnya kelar juga. Wah, velgnya keren banget. Benar-benar lip to fender tanpa ada adjustment sedikit pun di kaki-kaki. Jadi ini benar-benar velgnya emang udah diukur untuk mobil ini. Keren banget nih. Yang bikin si Mas Randy. Mas, gimana bisa sampai kayak gini, Mas? Ini lu kaki-kaki nggak ada yang dirubah kan? Nggak ada dirubah, semua standar. Semua standar. Merubah Asus doang dan di shock Asus. Iya, berarti kan beneran ukuran si velgnya ngepas si mobilnya kan? Betul. Kok bisa pas banget gitu, Mas? Ya Mas Iko tau lah dari kemarin mikirnya kan. Iya sih. Bannya harus gini, peleknya speknya ini udah pas belum? Jadi semuanya tuh harus perlu diukur ya? Diukur, dihitung benar-benar sama kemampuan mobilnya, maksimalnya ukuran sekian. Dan hasilnya sih benar-benar pol banget. Ntar Tanpa mungkin besar. mobil-mobil yang ada di sini kalau udah bosen pakai fitment MITI mau kita giniin kali, Mas. Nah, gimana nih menurut kalian nih, Mas Iko kayaknya mau pindah ariran nih gini. Ntar kita nambah mobil dulu. Nah, Ntar yang bangun lu juga, Mas ya? siap. Udah paling bener deh pokoknya, daripada ntar gua ngukur sendiri salah kan, mending yang ahlinya aja langsung bikin. Siap. Pokoknya Siap. ditunggu Mas Iko main mepet-mepet. Siap. Oke. Nanti kita berkabar, Mas. Pokoknya keren banget lah build anu ini nih. Oke guys, mungkin untuk Supranya segitu aja. Sekarang kita mau test drive dulu mobil ini nih. Mobil S15 dengan Asus RBFT. Gimana rasanya? Harusnya sih lebih nyaman karena emang si Asusnya diperuntukkan buat khusus mobil ini. Tapi kita nyoba besok karena sekarang udah malam, jadi kita lanjut besok aja. Ya, ini adalah hari setelahnya dan gue udah nyobain bawa ini mobil dengan Asus baru dan rasanya enak banget. Kemarin gak gue videoin karena cuma bentar doang nyobainnya, AC-nya lagi rusak. So, ada panas di dalam. Emang ada aja masalahnya, dari kemarin mau nyoba, baru sampai depan rumah, AC-nya ada yang kebakar. Jadi, ada sedikit panas di dalam, so gue nyobainnya nggak jadi di videoin. Rasanya RBFT ini empuk banget, dan yang kedua, kompresornya bener-bener nggak berisik. Jadi nyaman banget. Biasanya kan mobil Asus itu atau mobil aircap kompresornya bikin ganggu, walaupun cuma 1 menit 2 menit nyala ya. Tapi itu lumayan krusial banget kalau di dalam mobil karena berisiknya tuh berisik banget. Tapi kalau ini meredam kurang lebih setengah dari suara kompresor normal lah. Top banget. Dan mobil gue jadinya lebih enjoyable aja bawanya karena suspensinya kayak suspensi standar dan mainnya ini bisa jauh banget, bisa ke bawahnya air out-nya kayak biasa, tapi tingginya lebih tinggi lagi. Dan mungkin sekian untuk video kita kali ini. Dan bagi kalian yang tertarik untuk pasang RBFT di mobil kalian,
ada banyak banget sih tipe mobil yang bisa pakai RBFT. Langsung aja hubungin Estetik Garage nih. Kita jadi dealer resmi dari RBFT. Di Estetik Garage juga ada displaynya, jadi kalian bisa lihat langsung Airsus dari RBFT dan bisa sekalian coating atau beli merchandise Garasi Drift. Ya, mungkin sekian. Keep driving safe and goodbye.